Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husain Asyari dari kelas R6X dengan NPM 2019-4350-1901 ingin menjelaskan tentang bagian diagram konteks. Dan dalam soal tersebut diberikan BAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya dengan bantuan data nilai yang ada. BAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Setelah itu, BAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Seiring dengan berjalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang dan mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAK. Oleh BAK, draft skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi. Selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAK dan diumumkan kepada mahasiswanya. Pertanyaan dari studi kasus tersebut adalah, buatlah diagram konteks dan diagram nol. Seperti diketahui, ini merupakan gambar diagram konteks yang digambarkan secara keseluruhannya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu, dalam soal tersebut terdapat adanya 4 entitas, yaitu terdiri dari BAK, mahasiswa, dosen pembimbing, dan prodi. Maka untuk diagram konteksnya terdiri dari 4 buah persegi panjang yang berupa BAK, mahasiswa, dosen pembimbing, dan prodi. Nah, apa itu diagram konteks? Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Diagram konteks tersebut direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem, yang artinya dalam soal tersebut sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi itu merupakan proses. Kemudian langkah pertama, dalam soal tersebut BAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya dengan bantuan data nilai yang ada. BAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Dari diagram ini kita dapat mengetahui BAK memberikan daftar nama mahasiswa, yang artinya mahasiswa tersebut akan mendapatkan pengumuman dari BAK bahwa mahasiswa yang bersangkutan berhak dalam penyusunan skripsi tersebut, sehingga didapat nama alur data berikut. Alur data dari entitas BAK, alur data keluar berupa daftar mahasiswa, daftar nama mahasiswa, kemudian diproses melalui sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi, dan data masuk dari entitas mahasiswa merupakan daftar nama mahasiswa ke entitas mahasiswa. Jadi bisa disimpulkan untuk langkah pertama ini yaitu alur data yang masuk berupa daftar nama mahasiswa dan alur data yang keluar juga merupakan daftar nama mahasiswa. Cara membedakannya bagaimana? Lihat panahnya. Dari entitas BAK ini merupakan alur data yang keluar dari entitas BAK.
Kemudian kalau untuk mengetahui data yang masuk, melihat ujung panah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfisyah, NPM 2019 4350 1922. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu diagram konteks langkah kedua. Dalam soal tersebut diberikan mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibahas dengan surat persetujuan. Dapat diketahui bahwa entitas dari mahasiswa tersebut adalah mahasiswa memberikan proposal skripsi yang kemudian proposal tersebut diterima oleh BAAK, dan BAAK menerima proposal skripsi mahasiswa tersebut yang kemudian BAAK akan meneruskan ke prodi tersebut dengan alur data yang masuk bernama berkas proposal, dan alur data yang keluar dari sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi yang bernama proposal. Yang artinya dalam penamaan alur dari berkas proposal ke proposal adalah merupakan bentuk jamak dari proposal-proposal, yang berarti BAAK memberikan prodi lebih dari satu proposal dari mahasiswa tersebut. Dari segi sistem yang diberikan pada alur data pada prodi adalah berkas proposal kemudian memberikan kepada sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi berupa surat persetujuan dan diterima oleh mahasiswa yang bersangkutan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya Irsyad Fadila Mufti dengan NPM 2019 4350 1907 akan melanjutkan bagian sini, yakni ada 4 bagian. Yang pertama ada BAAK, mahasiswa, dosen pembimbing, serta prodi. Dalam prosesnya yakni dari BAAK, ia ingin mengajukan daftar dosen pembimbing melalui alurnya seperti ini dan menuju ke proses 0. Dalam proses 0, ia akan melanjutkan daftar dosen pembimbing ini ke dosen pembimbingnya beserta proposal yang akan disampaikan. Setelah dosen pembimbing membimbing para mahasiswanya, ia akan mengajukan laporan kemajuannya. Laporan kemajuan ini akan menuju ke bagian prodi dengan melalui alur seperti ini. Ia akan melalui dari dosen pembimbing akan melalui proses ke proses 0 lagi, lalu ia akan menuju ke bagian prodi. Nah, seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Kemudian untuk seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa dan yang dibimbingnya. Yang artinya alur data laporan kemajuan skripsi mahasiswa dari entitas dosen pembimbing ditunjuk melalui proses sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi kepada prodi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Himawan, NPM 2019 4350 1941, ingin menjelaskan poin keempat di dalam soal.
di mana sebelumnya telah dijelaskan pada poin ketiga mengenai pemilihan dosen pembimbing, pelaporan kemajuan, serta pengajuan proposal. Di mana pada poin keempat ini dikatakan bahwa pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang. Jadi, dari entitas dosen pembimbing mengirimkan sebuah pernyataan siap sidang, lalu dilaporkan kepada entitas BAAK. Lalu mahasiswa membuat draft skripsi yang dikirimkan ke BAAK. Jadi di sini entitas mahasiswa mengirimkan draft skripsi lalu dikirimkan ke entitas BAAK. Lalu dikatakan oleh BAAK draft skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi. Jadi berkas draft skripsi yang telah dikirimkan oleh mahasiswa diteruskan oleh entitas BAAK kepada entitas prodi. Lalu terakhir dikatakan setelah selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan hasil sidang kepada BAAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Pada bagian terakhir ini, entitas prodi mengirimkan hasil nilai sidang kepada entitas BAAK. Setelah hasil nilai sidang diterima oleh entitas BAAK melakukan pelaporan kepada entitas mahasiswa agar mahasiswa tahu hasil nilai yang diterimanya. Setelah mahasiswa mengetahui nilai yang ia dapat, seluruh sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi selesai, sehingga diagram konteks untuk sistem pelayanan penyusunan skripsi adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Arya Utomo dengan NPM 2019-4350-1916. Kali ini saya akan menjabarkan mengenai diagram nol. Diagram nol adalah suatu hasil pemecahan menjadi beberapa bagian dari proses utama dari sistem secara keseluruhan dari diagram konteks tersebut dengan alur data yang sesuai ditentukan. Dalam sistem tersebut, BAAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya dengan bantuan data nilai yang ada. BAAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Bagian pemecahan yang dapat dibagi menjadi 3 proses berupa 1.0 pengajuan proposal, 2.0 pelaporan kemajuan, dan 3.0 penyerahan skripsi. Berikut adalah layout utamanya. Ada BAAK, mahasiswa, prodi, dan dosen pembimbing. Berikutnya ada langkah pertama. Langkah pertama, BAAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya dengan bantuan data nilai yang ada. BAAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Setelah itu, BAAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Yang artinya terdapat adanya panah alur data masuk dan data keluar, serta data store yang terdiri dari nilai dan dosen, yang alurnya ditujukan kepada BAAK. Entitas BAAK tersebut terdiri dari alur masuk proposal dan alur data yang keluar, data nama mahasiswa, berkas proposal, dan daftar dosen pembimbing. Pada entitas mahasiswa, terdapat alur data masuk yang berupa daftar nama mahasiswa dan surat persetujuan, serta alur data keluar yang berupa proposal. Entitas dosen pembimbing berupa alur data masuk yang berisi data dosen pembimbing dan proposal. Alur data keluarnya menggunakan data store, yaitu nilai dan dosen yang ditujukan kepada BAAK. Pada entitas prodi, alur data masuk berkas proposal, alur data keluar surat persetujuan. Berikut adalah layoutnya dalam proses 1.0 pengajuan proposal. Sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Febriani, NPM 2019 4350 1947. Saya di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang DFD diagram 0 langkah 2. Seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang. Jadi, dari entitas dosen pembimbing memberikan inputan ke proses 2.0 pelaporan kemajuan. Inputan yang pertama yaitu laporan kemajuan dan inputan yang kedua yaitu laporan pernyataan siap sidang. Sistem proses 2.0 pelaporan kemajuan memproses inputan dari entitas dosen pembimbing. Lalu, inputan tersebut dijadikan output dan dikirim ke entitas prodi dengan output laporan kemajuan serta entitas BAAK dengan output pernyataan siap sidang. Dari alur tersebut, kesimpulannya entitas dosen pembimbing akan memberikan 2 inputan lalu diproses oleh sistem pelaporan kemajuan dan menghasilkan output kedua entitas yang berbeda. Selanjutnya kita akan mengecek apakah DFD diagram 0 ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama berupa entitas. Entitas di sini harus berupa kata benda. BAK, mahasiswa, dosen pembimbing, dan prodi sudah betul kata benda. Untuk yang kedua yaitu proses. Proses di sini memakai kata kerja dan disambung underscore jika ada spasi di dalamnya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan alur dari proses penyusunan skripsi pada diagram 0 level 1. Jadi pada saat proses pengajuan skripsi, saya akan menjelaskan di bagian entitas mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa akan menyerahkan sebuah draft skripsi kepada BAK. Jadi untuk alurnya dari ini, alur draft skripsi masuk ke sebuah proses 3.0 penyusunan skripsi, lalu disambung untuk alurnya masuk kepada entitas BAK. Setelah draft skripsi itu sampai ke entitas BAK, BAK akan meneruskan kemana ke bagian prodi. Untuk alurnya sambungannya seperti ini. Jadi alurnya ke sini, mengirimkan berkas draft skripsi masuk ke pada proses penyerahan skripsi 3.0. Lalu outputnya keluarnya berkas draft skripsi sampai ke pada bagian entitas prodi. Jadi alur data semua ini entitas prodi berupa berkas draft skripsi, sehingga entitas BAK memiliki alur data keluar berupa draft skripsi, dan juga alur data berupa draft skripsi. Dari proses sistem tadi itu masuk ke proses 3.0.
yaitu proses penyerahan skripsi. Ya, itu saja kurang lebih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Santika Putri, NPM 2019-4350-1925. Di sini saya akan menjelaskan diagram 0 langkah keempat. Nah, sebelumnya di langkah ketiga ini, entitas mahasiswa mengeluarkan alur data berupa draft skripsi ke entitas prodi dan BAK. Nah, selanjutnya di langkah keempat ini, selesai ujian skripsi, Prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa, yang artinya entitas Prodi ini memberikan berkas nilai hasil sidang yang kemudian akan dikirimkan kepada entitas BAK. Nah, kemudian entitas BAK akan memberikan nilai hasil sidang yang akan diterima oleh entitas mahasiswa. Nah, nilai tersebut ini disimpan dengan data store, alur datanya nilai hasil sidang. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.